tentang hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Alhamdulillah ini sangat menarik ya, faktual di lapangan selama ini itu sering terjadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi tadi. Kalau idealnya di dalam rumah tangga itu adalah suami sebagai penopang segala sesuatu, menyediakan sandang, pangan, dan papan. Namun apabila terjadi ketimpangan, apakah istri bisa berperan? Sangat bisa, dan itu bermakna menjadi sedekah istri kepada suami maupun keluarga. Namun tetap ada dalam batasan-batasan. Apa batasannya? Ya batasan fitrahnya seorang istri harus tetap tunduk patuh dengan aturan-aturan. Nah, suami pun harus bisa memberikan kelegowoan yang terbatas pada semuanya. Nah, apabila sudah terjadi bahwa istri juga ikut menjadi penopang dalam nafkah dan dia sebagai pekerja yang mungkin menjadikan terpisah, ada jarak antara yang idealnya dalam orang berumah tangga ya, kalaupun bekerja masih dalam satu lingkup komplek, pagi berangkat, sore atau malam sudah pulang lagi ke dalam rumah yang ditempati, kan gitu ya. Sehingga menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana mungkin rumah itu menjadi surga ketika bidadarinya ada di luar rumahnya, kan begitu. Padahal kan lengkapnya surga itu harus ada bidadarinya. Ya kan? Nah, sementara bidadarinya ada di luar rumahnya. Artinya bagaimana kondisi itu bisa tetap diadakan? Maka ya haruslah ada komunikasi. Sekarang kan sudah tidak terbatas lagi, kita berkomunikasi bisa pakai video call kan? Maka seharusnya itu tetap harus bisa dijalankan. Nah, lalu amanahan yang dipercayakan oleh suami terhadap istrinya bekerja, maka tetaplah pada skenario kerja yang baik dan benar. Itu dengan batasan-batasan yang tertib dan tetap menjaga fitrahnya. Kalau masih belum menjadi ibu karena belum punya anak, maka jadilah istri yang tetap menjaga marwahnya dan jadilah istri yang solehah dimanapun dia berada. Itu tidak harus di rumahnya, tetapi di luar rumah pun dia tetap menjadi istri yang solehah. Nah, ketika dia misalnya mempunyai cincin nikah, maka jangan pernah dilepas tuh cincin nikah. Artinya sebagai identifikasi bahwa dia telah punya suami dan dia menjadi istri yang soleh. Lalu yang berikutnya adalah apa? Aurat. Aurat itu tetap harus dijaga. Jangan pernah sampai tampakkan auratmu kepada orang-orang yang bukan mahrammu. Dan yang ketiga adalah apa? Jagalah suaramu, jangan mendayu-dayu sehingga akan merusak atau memancing nafsu daripada atau penyakit-penyakit hati daripada siapapun yang tidak takwa. Seperti itu tetap harus dijaga. Lalu ketika punya penghasilan, jagalah penghasilanmu, gunakanlah sehemat mungkin, seefektif dan seefisien mungkin, dan maksimalkanlah hal itu semua. Dan sebaiknya jangan berlama-lama atau berbetah di tempat pekerjaan tuh. Cukup seperlunya saja itu dicapai pada target yang diharapkan, lalu mulailah berwirausaha. Beraktiflah berwirausaha, mulai rancang. Mungkin kalaupun bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun lah paling lama. Setelah itu mulailah berwirausaha mandiri dan kerjakan bersama-sama. Dengan bersama itu akan menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih harmonis, jauh lebih sakinah.